ara'aital ladzi yukadzibu biddin fadzalikal ladzi yad'ul yatim wala yahuddu ala ta'amil miskin fawailul lil. Inilah sifat-sifat orang munafik. Jika yang pertama tadi sifatnya orang kafir, sifatnya orang kafir yang mendustakan hari pembalasan, mereka menghardik anak yatim, mereka tidak memberi makan fakir miskin. Sifatnya orang munafik setelahnya. Dan Mbak, di ayat Quran banyak sekali setiap sifat orang kafir setelahnya orang munafik. Kenapa sifat kafir atau sifat munafik itu disandingkan dengan sifat-sifat orang kafir? Karena di antara keduanya saling berkaitan dan saling tasyabuh, saling menyerupai. Rasulullah SAW bersabda, ihsanuka likulli di qalbin ratbin sadaqah. Engkau berbuat baik kepada setiap hati yang basah, itu ada sedekah, ada kebaikan. Bayangkan Pak, anjurannya luar biasa. Engkau berbuat baik kepada setiap makhluk Allah yang punya hati yang basah. Hati yang basah artinya adalah hidup. Misal Pak, kita bikin kopi atau bikin teh, ternyata ada semut yang kecemplung. Kira-kira kalau ibu sedang bikin teh, ada semut kecemplung gimana Bu? Ditelan apa dikeluarin? Nah ini kan makhluk Allah ya Allah gitu kan. Diambil semutnya, ayo mut, keluar mut, hidup lagi. Itu Pak, sedekah kebaikan. Jadi engkau berbuat baik kepada hati yang basah. Bayangkan Pak, Islam itu luar biasa. Setiap hati yang basah. Jangankan manusia. Pada semut atau semua hewan yang hidup, itu ada kebaikannya. Apalagi kepada manusia. Yang suka kucing siapa? Yang suka ngasih makan kucing? Ibu-ibu mana Bu? Melihat kucing kasihan dikasih makan dapat pahala sedekah. Lebih-lebih jika dia memberikan makan kepada anak yatim. Jangan kebalik. Dengan kucing perhatinya luar biasa, dengan anak yatim diterlantarkan. Mana buktinya? Nah, buktinya kalau menyantuni nunggu bulan. Kalau menyantuni anak yatim menunggu bulan Muharram kan biasanya Pak. Nah, kasihan anak yatimnya Pak. 11 bulan disuruh puasa. Masa untuk menyantuni anak yatim menunggu bulan Muharram? Kan kasihan Pak, 11 bulan ya. Menunggu. Maka mengenai anak yatim Rasulullah SAW bersabda, ana wa kafil yatim kahatain. Aku dengan orang yang memberikan kafalah, jaminan terhadap anak yatim seperti dua jari ini. Jari telunjuk dan jari tengah. Menunjukkan kedekatan, kedudukan orang yang menyantuni ayat yatim di surga dengan Rasulullah SAW. Tidak hanya itu. Suatu ketika ada seorang sahabat yang mengeluhkan tentang hatinya keras. Sholatnya nggak ada rasanya. Baca Qur'annya nggak demen, nggak suka baca Qur'an. Dengan tetangga sering nyakitin. Dengan istri suka kasar. Ini kan tanda-tanda kerasnya hati, Pak. Maka dia mengatakan, ya Rasulullah, gimana cara melunakkan hati saya? Saya itu orangnya gampang emosi.
Kalau mobilnya disenggol dikit, tabrakin sekaligus. Kalau melihat kucing jengkelin, langsung lempar. Hati yang keras. Gimana cara melunakkan hati seperti ini ya Rasulullah? Hati yang keras. Baik keras di hadapan Allah, keras di hadapan makhluk. Maka Rasul mengatakan, idza aradta ayyalina qalbuk. Jika engkau ingin hatimu lembut, fa'at'imil miskin. Kasih makan orang miskin. Wamsah ra'sal yatim. Dan basuhlah kepala anak yatim. Santuni, ketemu anak yatim, dekap dan elus-elus Pak kepalanya. Tapi elus-elus ini bukan elus-elus diuyek-uyek gitu Pak. Elus-elus kepala maksudnya apa? Memberikan kasih sayang. Seperti kita kalau punya anak, kita dekap sambil apa? Kita pegang-pegang kepalanya, Pak. Karena salah satu cara menjinakkan makhluk Allah itu dengan dipegang apanya, Pak? Hah? Leher. Leher itu. Bu, ibu-ibu, halo. Ibu-ibu. Nah, cara menjinakkan para suami gimana, Bu? Sering-sering dipegang apanya, Bu? Kepalanya dielus-elus. Ini ubun-ubun, Pak. Pak, ketika selesai dulu nikah, ijab qabul, sunnahnya ngapain, Pak? Nah, udah keinget kan? Bapak, ketika dulu ijab qabul selesai, Pak, itu sunnahnya ngapain, Pak? Yang diingat yang mana nih? Pegang kepalanya. Kemudian doain kan? Allahumma inni as'alu khairaha wa khaira ma jabalata 'alaiha. Ya Allah, aku minta kebaikan dari ini. Istri Mas ya, sesuatu yang didapat. Dan kebaikan yang engkau telah fitrahkan padanya. Sambil dipegang apa? Ubun-ubunnya kan kepalanya. Dan aku berlindung dari keburukannya dan keburukan yang pada dirinya. Kemudian sholat 2 rakaat bareng. Itu kan sunnahnya. Kayak kita beli barang. Doa yang kita baca. Saya memberikan kasih sayang. Maknanya memberikan sentuhan hati. Karena terkadang orang itu nggak butuh dengan harta, tapi butuh kasih sayang. Tapi jika ada harta, ada kasih sayang sempurna, Pak. Maka dalam perkara anak yatim, ya, menyantuni dan juga apa, ya, mendekapnya, memberikan sentuhan kasih sayang. Rasul mengatakan, jika engkau ingin dilunakkan hatimu dari orang miskin makanan dan juga basuh kepala anak yatim. Bahkan Rasulullah SAW dalam riwayat yang lain memuji para wanita-wanita Quraisy. Beliau mengatakan khairu nisa'in raqibnal ibil nisa' Quraisy. Sebaik-baik wanita yang naik onta. Wanita yang pintar naik onta siapa? Wanita Quraisy. Tapi yang dipuji Rasulullah SAW, beliau mengatakan ahnahu ala yatim fi sighari wa ar'ahu ala zaujin fi dhati yadih. Yang menjadi pujian Rasulullah kepada para wanita Quraisy adalah karena mereka adalah orang yang paling kasih sayang terhadap anak yatim sejak kecilnya. Jadi wanita-wanita Quraisy, jika mereka itu mendapati anak yatim, mereka berebut. Inilah yang Allah Rasul memuji para wanita-wanita Quraisy. Dan mereka adalah wanita-wanita yang paling taat terhadap suaminya. Jadi pujian Rasulullah kepada wanita-wanita Quraisy, satu karena mereka itu
orang-orang yang sangat menyayangi anak yatim dan mereka adalah istri-istri yang sangat taat kepada suaminya. Dan banyak ayat-ayat hadis-hadis yang menjelaskan tentang keutamaan memberikan kafalah santunan kepada anak yatim. Maka orang yang kafir, Allah katakan mereka yang menghardik anak yatim seperti Abu Jahal, Al-As bin Wa'il, Al-Walid bin Mughirah dan Abu Sufyan. Yang kedua sifat dari orang kafir, wala yahuddu ala ta'amil miskin. Orang yang kafir, orangnya mereka nggak mau menganjurkan memberi makan orang miskin. Yang pertama ya, kenapa Allah mengatakan menganjurkan? Hal ini menegaskan bahwasanya jika kita tidak bisa menjadi pelaku kebaikan langsung, maka kita bisa menjadi sebagai perantara. Dalam artian pintu kebaikan itu kebuka lebar untuk siapa saja. Jika tidak bisa memberi dengan harta kita langsung, kita bisa menjadi fasilitator. Ada orang yang kelebihan harta, kita senggol dikit. Karena teman gitu Pak. Kalau orang lain mengasih tahu kan malu, nggak enak. Tapi kalau teman kan mudah gitu. Itu ada anak yatim, yuk kita sesekali datang yuk gitu kan. Nah ini apa? Menganjurkan. Jika tidak bisa menjadi pelaku, menjadilah fasilitator. Maka karakter orang yang kafir, mereka itu tidak memberi makan orang miskin. Sebaliknya, orang beriman itu harus punya motivasi memberi makan orang miskin. Kenapa Pak disebutkan memberi makan? Bahkan di banyak hukuman syariat kita, dan di hukum fikih itu ada hukuman-hukuman karena melanggar. Di antara yang sering disebutkan memberi makan fakir miskin. Kenapa Pak? Kenapa nggak membelikan rumah atau memberikan kendaraan? Tapi yang pertama adalah memberi makan. Karena memberi makan adalah perkara pokok. Asalkan orang itu kenyang, insya Allah tenang. Jadi sebelum kebutuhan-kebutuhan yang lainnya, kebutuhan pertama kali yang harus dipenuhi adalah perkara makan minum. Makanya Pak, di antara cara untuk menenangkan orang itu ngasih makan. Makanya saya kalau ngajak menjadi mutawif, bawa jamaah, pertama kali datang Pak, itu dikenyangkan dulu perutnya. Kenapa? Biar nanti nggak banyak komplain. Namanya perjalanan yang jauh kan capek lelah Pak. Yang ternyata ya namanya di jalan tuh Pak. Apakah hotelnya nggak sesuai atau ada yang kurang atau keliru dan sebagainya. Itu kalau lapar mendapatkan masalah meledak Pak. Makanya Pak, tenangkan dulu. Yang pokok apa itu? Kasih makan, kenyangkan dulu. Demikian juga ibu-ibu. Kalau suaminya suka marah-marah gitu kan, pertama kali datang kenyangkan perutnya. Habis itu tidur. Berapa banyak permasalahan di antara kita itu nggak bisa selesai dengan diskusi, tapi bisa selesai dengan meja makan. Ini di antara Pak, kita punya pesantren Pak di Jatiluhur. Itu kalau ada santri yang bermasalah, saya punya trik Kak. Biar dia tuh curhat dengan masalahnya, saya nggak langsung ajak dia bicara, tapi saya ajak keluar, saya ajak makan, saya kenyangkan dulu. Setelah senang kenyang kan ditraktir sama ustadznya gitu, baru kita ulik-ulik masalahnya apa, dia akan bicara. Ini antara trik.
kenyangkan dulu perutnya, selesai perkaranya. Berapa banyak masalah nggak selesai dalam diskusi, tapi bisa selesai di atas meja makan. Lagi-lagi apa? Perkara makan, perkara pokok. Asalkan orang-orang miskin dipenuhi perutnya, insya Allah apa? Tenang keadaannya. Oleh karenanya ya, dalam syariat kita ya, memperhatikan dalam perkara yang satu ini, yaitu memberi makan orang miskin. Ayat setelahnya Pak. Ara'aita alladhi yukadzibu biddin fadhalika alladhi yad'ul yatim wala yahuddu ala ta'amil miskin fawailul lil. Inilah sifat-sifat orang munafik. Jika yang pertama tadi sifatnya orang kafir, sifatnya orang kafir yang mendustakan hari pembalasan, mereka menghardik anak yatim, mereka tidak memberi makan fakir miskin. Sifatnya orang munafik setelahnya. Dan Mbak, di ayat Quran banyak sekali setiap sifat orang kafir setelahnya orang munafik. Saja. Setelahnya berapa? Wa minan nas, di antara manusia ada yang munafik. Kenapa sifat kafir atau sifat munafik itu disandingkan dengan sifat-sifat orang kafir? Karena di antara keduanya saling berkaitan dan saling tasyabuh, saling menyerupai. Sifatnya orang munafik itu mirip-mirip sama orang kafir. Maka sebutkan sifatnya orang munafik, fawailul musallin, celakalah bagi mereka orang-orang yang sholat. Orang yang sholat tapi celaka. Gimana itu Pak? Ibnu Abi Hatim mengatakan orang-orang yang celah sholatnya adalah orang-orang yang mereka la yuhafiduna ala awqatiha wa la yutimmu ruku'an wa sujudahu. Ada orang yang sholat yang mereka itu tidak menjaga waktunya dan tidak menyempurnakan rukuknya dan sujudnya. Sifatnya orang munafik, sholatnya orang munafik, jika mereka sholat, sholatnya nggak tepat waktu, suka mengakhir-akhirkan waktunya. Jika mereka sholat asar, mereka saling menunda-nunda. Sampai ketika asarnya mau selesai, baru sholat. Akhirnya karena mataharinya mau tenggelam, akhirnya cepat-cepat balap-balapan dengan tenggelamnya matahari. Sehingga ketika rukuk dan sujud sangat cepat-cepat seperti cepatnya paruh burung ketika mematok makanannya. Kalau kita lihat burung merpati Pak, sangat kelaparan, kita kasih jagung atau beras, gimana Pak matoknya? Sholatnya itu apa? Tidak menyempurnakan rukuknya dan tidak menyempurnakan sujudnya. Di antara ciri orang munafik. Tidak menjaga waktunya, sholatnya cepat. Dan jika mereka sholat, malas. Allah menegaskan dalam surat An-Nisa ayat 142. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innal munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum. Sesungguhnya orang-orang munafik mereka menipu Allah dan mereka itu menipu diri mereka sendiri sebetulnya. Allah sebutkan sifatnya wa idza qamu ila shalah, jika mereka itu mendirikan salat, qamu kusala, mereka mendirikan salat dengan malas. Sifatnya orang munafik kalau sholat malas. Tapi kalau untuk dunia paling gercep. Sat. Kalau ada janjian Pak, proyek nih,
jam 3, jam 2, bangun nggak? Janjian ketemuan nih, proyek. Bangun dia jam 3. Dan ketika bangun, dreng, seger. Tapi kalau janjiannya dengan Allah, sholat, jam 6 baru bangun. Padahal sama-sama janjian. Sholatnya malas. Yura'unan nas. Jika mereka sholat, itu pun apa? Riya. Sholatnya malas, itu pun apa? Riya. Kalau ada manusia, sholat. Kalau nggak ada manusia, nggak ada sholat. Wala yadkurunallaha illa qalila. Dan mereka tidak berzikir kepada Allah kecuali sedikit. Sangat susah lisannya itu mengeluarkan lafaz-lafaz zikir. Mengucapkan subhanallah, alhamdulillah, susah. Kalau orang beriman, mudah. Dikasih air putih, apa bilangnya, Pak? Alhamdulillah. Ini orang beriman. Mudah mengucapkan zikir. Melihat sesuatu yang menakjubkan, Masya Allah. Berbuat dosa. Berbuat dosa nih, Pak. Astagfirullah. Tobat. Sudah tobat, berbuat dosa lagi. Apa, Pak? Astagfirullah. Sudah tobat, berbuat dosa lagi. Astagfirullah, terus sampai apa? Setannya kalah. Wala yadkurunallaha illa qalila. Sifat orang munafik, mereka tidak berzikir kecuali sedikit sekali. Susah mengucapkan kalimat-kalimat thayyibah. Sampai jam berapa kita? Habis. Ya. Saya melanjutkan, masih banyak. Dilanjut nanti. Cukup, ada pertanyaan? Ya. Ya. Ada, saya Pak. Ya. Tafadhal. Alhamdulillah. Itu apa? Di antara pertama anak-anak itu zaman sekarang aja, Pak. Insyaallah. Ya. Pertama, fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kepada Allah semampu kalian. Seharusnya sehari itu harus ngasih jatah makan 100.000 misalnya, Pak. Tapi karena nggak mampu, hanya bisa memberikan jatah 50.000 atau 30.000, maka bertakwalah kepada Allah semampu kalian. Itu yang pertama. Yang kedua, menghardik anak yatim. Kalau kita perhatikan pada asbabun nuzulnya tadi, yaitu dia tidak punya belas kasih, menjauhkan dari kebaikan, dari haknya dia. Maka mengenai marah, lihat dulu marahnya. Jika marahnya karena mendidik, misalnya Pak, main game saja, main game, HP. Kata psikolog, jangan memarahi anak-anak. Anak-anak main HP, Pak. Kecanduan nih, main HP terus, game terus. Ayo anak, HP-nya letakkan. Ayo nak, sudah malam. Enggak kunjung selesai. Karena pakai cara yang sekarang dengan kelembutan nggak bisa selesai. Pakai cara tradisional, Pak. Bapak-bapak kita dulu, nenek, kakek-kakek kita dulu, Pak. Kalau kita itu nggak mau, apa Pak yang keluar? Halo?
Kakek-kakek kita dulu, bapak-bapak kita dulu, ketika anaknya bandel, Pak, nggak bisa dikasih tahu, apa Pak yang keluar, Pak? Berarti pengalaman semua ya. Kalau nggak selesai, nah, baru apa? Baru selesai. Jadi terkadang apa? Marah itu dibutuhkan, tapi marah untuk kasih sayang. Dan nanti seandainya mereka tahu marahnya karena kasih sayang, Pak, akan berterima kasih. Dan saya ingat dulu ketika saya nggak mau ngaji, saya dipecutin pakai sapu lidi, Pak. Setelah saya besar, saya malah berterima kasih. Kenapa? Ya. Dipaksa masuk surga itu lebih indah daripada sukarela masuk neraka. Apa jadinya kita dulu kalau nggak pernah ngaji? Meskipun apa? Kelembutan lebih diutamakan, lebih dulu. Rasulullah SAW bersabda, tidaklah ada kelemah lembutan melainkan akan menghiasi. Dan tidaklah kelemah lembutan itu dicabut, melainkan akan merusak. Kelemah lembutan dulu. Kalau enggak, terkadang butuh agak sedikit cara yang lain. Dan masing-masing orang itu punya gayanya. Ada anak yang dengan lemah lembut selesai. Ada yang anak perlu agak sedikit menaikkan suara, baru selesai. Gitu. Jadi ada gaya tradisional, ada gaya yang zaman ini, Pak. Gitu. Cuma diterapkan di kota susah, Pak. Ya. Karena kalau gurunya kalau marah-marah nanti dilaporin polisi. Ya. Tapi apa? Ya itu kadang menjadi cengeng nanti, Pak. Anak itu perlu dijadikan apa? Dengan kuat. Wallahu a'lam bishawab. Masing-masing bisa menyikapi dengan bijak. Baik. Ada lagi? Masya Allah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Nah. Baik. Alhamdulillah ada anak yatim 100, Pak. Ya, Pak. Misal di panti asuhan. Dari 100 ini ada tetangga kita, ada yang jauh, ada yang jauh-jauh. Santunan kita terbatas. Maka dalam syariat, ya, pertama dahulukan yang terdekat. Satu. Atau yang kedua yang paling membutuhkan. Dan ulama fikih berbeda pendapat apakah yang terdekat atau yang paling membutuhkan. Jadi tinggal ditimbang-timbang mana yang terdekat, mana yang paling membutuhkan. Tapi jika bisa memberi semuanya, itu tentunya lebih afdal. Gitu. Karena dalam syariat, di antara hak yang harus diperhatikan adalah terdekat. Contoh, Pak. Hak tetangga. Kenapa tetangga punya haknya? Karena dekat. Sampai Rasul mengatakan, wa kana Jibril yusini. Malaikat Jibril senantiasa menasehatkan kepadaku untuk berbuat baik kepada tetangga. Sampai aku mengira tetangga akan mewarisi. Kenapa? Karena kedekatan. Lebih-lebih anak yatim famili kita.
Siapakah orang yang lebih bertanggung jawab dengan anak yatim? Kita, keluarga laki-laki. Jadi apa? Tanggung jawabnya anak yatim keluarga laki-laki pertama. Tapi jika keluarga perempuan pengen ikut andil, itu afdol. Sehingga Pak, ditimbang-timbang terdekat, misal kerabat, dia lebih diutamakan. Ternyata kerabat ini kaya raya. Kan mungkin nggak Pak, anak yatim kaya raya? Mungkin kan? Orang tuanya dulunya pemilik perusahaan. Kaya raya. Sehingga harta sudah berkecukupan. Apa yang kurang? Kasih sayang. Sehingga dalam harta ya mungkin nggak terlalu banyak-banyak lah. Kita kasih yang lebih membutuhkan harta. Tapi kita kasih sayang. Kita berikan kasih sayang. Kita ke sana, kita peluk, kita pegang-pegang apa? Kepalanya, tapi dengan penuh kasih sayang. Wahai nak, wahai anakku, panggil dengan anakku. Panggil bapak. Gitu. Panggil bapak. Jadi kalau ketemu anak yatim, panggil bapak itu. Menunjukkan kasih sayang. Gitu kan. Demikian Pak. Jadi apa kesimpulannya? Bisa lebih dekat karena kekerabatan atau karena lebih membutuhkan. Dan bisa dilihat apakah dia membutuhkan harta atau kasih sayang. Karena dalam hadis yang disebutkan dua. Santunan dalam perkara harta dan juga dalam perkara kasih sayang. Karena mungkin orang itu nggak butuh harta, tapi butuh kasih sayang. Demikian cukup. Wallahu ta'ala alam bisawab. Kita cukupkan pertemuan kita. Insya Allah kita lanjutkan di pertemuan yang akan datang. Subhanaka bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.